Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan materi prinsip dan alat evaluasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syahrul Ramadan, NIM 1931041058, kelas PJKRC angkatan 2019. Oke, selanjutnya pendahuluan di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu hasil belajar siswa dapat diketahui meningkat atau rendah setelah dilaksanakan sebuah evaluasi. Yang kedua, pengukuran bersifat kuantitatif sedangkan penilaian bersifat kualitatif. Yang ketiga, proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Selanjutnya, prinsip evaluasi. Sebelumnya, pengertian evaluasi adalah dalam kegiatan evaluasi itu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran atau KBM, dan yang ketiga evaluasi. Selanjutnya, penjelasan dari triangulasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara tujuan dengan KBM. Kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, hubungan antara keduanya mengarah pada tujuan dengan makna bahwa KBM mengacu pada tujuan, tetapi juga mengarah dari tujuan ke KBM. Menunjukkan langkah dari tujuan dilanjutkan pemikirannya ke KBM. Yang kedua yaitu hubungan antara tujuan dengan evaluasi. Evaluasi di sini adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. Dengan makna demikian, maka evaluasi menuju ke tujuan. Di sisi lain, jika dilihat dari langkah dalam menyusun alat evaluasi, ia mengacu pada tujuan yang sudah dirumuskan. Selanjutnya yang ketiga, hubungan antara KBM dengan evaluasi. Evaluasi harus mengacu dan disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan sebagaimana jika kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh guru dengan menitik beratkan pada keterampilan, evaluasi juga harus mengukur tingkat keterampilan siswa, bukannya aspek pengetahuan. Kecenderungan yang terdapat dalam praktek sekarang ini adalah bahwa evaluasi hasil belajar hanya dilakukan dengan tes tertulis, menekankan aspek pengetahuan saja. Itulah tadi penjelasan mengenai prinsip evaluasi. Selanjutnya, alat evaluasi. Yang pertama, alat adalah suatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu yang dievaluasi dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Yang ketiga, alat evaluasi terdiri atas dua macam bentuk, yaitu bentuk objektif dan bentuk subjektif. Oke, baik, selanjutnya di sini ada dua teknik evaluasi. Yang pertama yaitu teknik non-test. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan, seperti Oppenheim mengatakan, rating gives a numerical value to some kind of judgment. Maka, sesuatu skala selalu dijadikan dalam bentuk angka. Yang kedua, teknik tes. Dalam bukunya Evaluasi Pendidikan, Amir dan Indra Kusuma mengatakan, tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematif dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat.
Selanjutnya, pendapat Muhtar Bukhari mengatakan, tes ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seorang murid atau kelompok murid. Itulah beberapa pendapat para ahli mengenai teknik tes. Oke, selanjutnya, tes terutama digunakan untuk menilai kemampuan siswa yang mencakup pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil kegiatan belajar mengajar. Ditinjau dari segi pelaksanaan yang tes terbagi dari dua, yaitu yang pertama tes tertulis dan yang kedua tes lisan. Dan dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tes diagnostik. Yang kedua, tes formatif. Dan yang ketiga, tes sumatif. Selanjutnya, ketika ditinjau dari fungsinya, yang pertama, tes diagnostik terbagi beberapa. Yang pertama, menentukan apakah bahan persyaratan telah dikuasai atau belum. Yang kedua, menentukan tingkat penguasaan siswa terhadap bahan yang dipelajari. Yang ketiga, memisah-misahkan atau mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dalam menerima pelajaran yang akan dipelajari. Yang keempat, menentukan kesulitan-kesulitan belajar yang dialami untuk menentukan cara yang khusus untuk mengatasi atau memberikan bimbingan. Selanjutnya yang kedua yaitu tes formatif. Sebagai umpan balik bagi siswa, guru maupun program untuk menilai pelaksanaan satu unit program. Dan yang ketiga, tes sumatif, yaitu untuk memberikan tanda kepada siswa bahwa telah mengikuti suatu program, serta menentukan posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan kawannya dalam kelompok. Oke, selanjutnya ketika ditinjau dari cara pencatatan hasil. Yang pertama, tes diagnostik dicatat dan dilaporkan dalam bentuk profil. Yang kedua, tes formatif. Prestasi tiap siswa dilaporkan dalam bentuk catatan berhasil atau gagal menguasai suatu tugas. Yang ketiga, tes sumatif. Keseluruhan skor atau sebagian skor dari tujuan-tujuan yang dicapai. Oke, baik, itulah tadi beberapa penjelasan dan kesimpulannya, yaitu prinsip-prinsip evaluasi, yaitu kontinuitas, komprehensif, adil, objektif, kooperatif, praktis, prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, prinsip objektivitas. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.